Halo adik-adik, ini Kak Syuran dari kelas 3 siang. Selamat hari Minggu ya. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat sekolah minggu online-nya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, ini Kakak Irin dari kelas 1 pagi. Semoga adik-adik sehat selalu ya dan tetap semangat. Selamat menjalani ibadah hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Lagi dengan Tante Nini di kelas 3 pagi. Ayo, kalian sudah siap? Sebentar lagi kita mau ikut ibadah sekolah minggu. Semangat ya, Tuhan berkati. Hai adik-adik kelas 1 siang, apa kabar? Tante harap semuanya sehat-sehat semua ya. Kita sama-sama kebaktian online kembali. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semua, sampai berjumpa lagi ya di sekolah minggu. Salam dari Kak Desri. God bless you. See you. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Masih tetap semangat kan? Tetap sehat semuanya? Udah lama ya kita nggak ketemu. Udah 3 bulan lebih loh. Kita nggak bertemu di sekolah minggu seperti biasa. Ya, tapi walaupun kita belum bisa bertemu nih, adik-adik masih tetap semangat kan beribadah? Walaupun beribadah di rumah aja dan beribadah lewat video seperti sekarang ini, kita harus tetap semangat ya dan tetap bersyukur bahwa Tuhan terus menjaga kita, bahwa Tuhan terus melindungi kita walaupun kita masih tetap di rumah aja. Dan adik-adik harus tetap semangat ya, tetap setia, tetap percaya, dan rajin-rajin baca Alkitab, rajin berdoa, bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Dan kita harus tetap bersukacita seperti kita mau ibadah hari ini. Adik-adik sukacita kan kita mau mulai ibadah hari ini? Yuk, kita mau mulai ibadah kita hari ini dengan kita bersukacita, dengan kita menyanyikan lagu Adalah Sukacita, dengan tersenyum, dengan sukacita ya. Yuk kita mau mulai nyanyi. Sukacita dan tersenyum ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhan, aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita isi dalam diri sekali lagi ya, dengan tetap sukacita dan tersenyum. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhan, aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan untuk memimpin ibadah kita hari ini dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan hingga hari ini. Tuhan, terima kasih untuk seluruh hari-hari yang sudah kami lalui bersama dengan Tuhan. Tuhan, pimpin kami kalau sebentar lagi
kami mau memulai ibadah kami hari ini. Tuhan berkati, Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak? Kapan ya kira-kira badai virus corona ini akan berlalu? Kapan ya kira-kira kita bisa hidup normal lagi seperti sebelum ada virus corona ini? Kita bisa sekolah minggu di gereja, kita bisa sekolah, ketemu teman-teman, kita bisa main-main di luar, kita bisa jalan-jalan, kita bisa rekreasi, bisa piknik. Kapan ya? Rasanya udah bosen di rumah. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang Tuhan, harus tetap semangat. Tetap percaya bahwa Tuhan akan terus menjaga kita. Bahwa Tuhan akan terus melindungi kita. Bahwa Tuhan akan terus bersama-sama kita. Tuhan akan terus bersama-sama kita memimpin melewati badai virus corona ini. Tetap semangat ya. Tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu yang mempunyai kehidupan kita. Tuhan yang mengatur segalanya. Tuhan yang mempunyai rencana dan kehendaknya yang baik buat kita semua. Nah, adik-adik, kita mau nyanyi satu lagu. Pasti adik-adik tahu lagunya. Give Me Oil judulnya. Tahu kan? Give me oil in my lamp to keep me burning. Tahu kan? Nah, adik-adik nyanyi lagu ini bisa ajak papa, mama, kakak, adik yang di rumah. Karena lagu ini ada gerakannya kan? Adik-adik tahu kan? Masih ingat? Ingat dong. Yuk, gerakannya tepuk pundak. Nanti sebelah kanan, tepuk pundak yang sebelah kiri. 4 kali ke kanan, 4 kali ke kiri, 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri, 1 kali, 1 kali. Clap. Oke? Yuk kita nyanyikan lagu ini dengan semangat sebagai anak-anak Tuhan yang percaya dan anak-anak terang Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mohon pimpinan Tuhan supaya kita mengerti apa yang ingin Tuhan berikan kepada kita hari ini. Kita mau nyanyikan satu lagu, firman-Mu pelita bagi kakiku, dengan sikap berdoa.
adik-adik, hari ini Tante Novi yang akan membawakan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap semuanya? Oke, sudah siap ya? Kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Adik-adik mengikuti Tante Novi ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong pimpin kami, siapkan hati kami, pikiran kami, dan telinga kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Matius 25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai 13 berjudul gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Apa sih adik-adik gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh? Yuk kita sama-sama simak ya ceritanya. Oke, jadi pada waktu itu ada 10 gadis. Yang 5 gadis-gadis bijaksana dan yang 5 ini gadis-gadis yang bodoh. Ya. Kalau gadis-gadis bijaksana ini adalah gadis-gadis yang membawa pelita, tapi juga membawa minyak di dalam buli-buli sebagai bahan bakarnya. Nah, buli-buli ini tempat untuk menaruh minyak adik-adik. Bentuknya bulat seperti kira-kira seperti botol gitu atau vas bunga ya. Nah, bahan bakar minyak ini yang akan menghasilkan api di dalam pelita. Nah, kalau pelita ini alat yang dapat menghasilkan cahaya atau terang dari api tadi. Kalau zaman sekarang adik-adik bayangkan pelita itu sebagai lilin. Lilin kalau tidak ada korek apinya tidak dapat menyala ya. Kalau lilin mau menyala harus ada korek apinya. Nah, tadi gadis-gadis yang bodoh ini hanya membawa pelita saja, tapi tidak membawa minyaknya. Membawa lilin, tapi tidak membawa korek apinya. Dan tidak membawa lilin cadangannya adik-adik. Nah, itu bedanya gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Nah, adik-adik, 10 gadis tadi itu, gadis-gadis yang bijaksana maupun gadis-gadis yang bodoh, itu sedang menunggu mempelai pria datang adik-adik ya. Tetapi mereka menunggu sudah lama sampai malam, tapi mempelai pria itu belum datang-datang juga. Sampai mereka itu jenuh ya, bilang begini, jam berapa sih mempelai datang? Sekarang ini sudah malam, jam berapa mempelai mau datang? Tapi belum datang-datang juga adik-adik. Dan akhirnya karena lama menunggu dan mengantuk, 10 gadis tadi itu tertidur. Nah, pada waktu 10 gadis tadi tertidur adik-adik, tiba-tiba tengah malam itu terdengar suara ya. Mempelai datang, song-songlah dia. Mempelai datang, song-songlah dia. Mempelai datang, song-songlah dia. Nah, gadis-gadis itu mendengar, mempelai datang, song-songlah dia. Mempelai datang, song-songlah dia. Hah? Mempelai datang? Oke, kita harus bangun. Kita harus bersiap-siap. Kemudian 10 gadis tadi itu bangun semuanya. Sudah tidak ada yang tertidur lagi. Dan gadis-gadis yang bijaksana itu menyiapkan pelitanya. Dia menyiapkan pelitanya, mengecek minyak yang di dalam buli-buli tadi sudah lengkap atau belum. Ya, oh kita sudah lengkap semuanya. Kita sudah lengkap semuanya. Oke, semuanya sudah lengkap. Tapi adik-adik tahu gadis-gadis yang bodoh tadi itu juga
mengecek pelitanya, mengambil pelitanya, kemudian dia bilang gini, aduh gimana nih teman-teman, apinya sudah redup, apinya sudah hampir padam, mau mati teman-teman, sedangkan kita tidak bawa minyak cadangannya. Oke, kalau begitu kita coba datang ke gadis-gadis yang bijaksana. Kemudian si gadis-gadis bodoh tadi itu datanglah ke gadis-gadis yang bijaksana dan bilang begini, boleh nggak saya minta minyaknya sedikit saja? Pelita saya apinya sudah mau redup, sudah mau padam. Nanti bagaimana kalau mempelai datang, pelita saya apinya mati, apinya padam. Kemudian gadis-gadis yang bijaksana tadi menjawab gini, tidak, karena minyaknya tidak cukup untuk kami dan tidak cukup untuk kamu. Seharusnya kamu ini berjaga-jaga, bersiap-siap membawa minyak di dalam buli-buli, tapi kamu tidak mau menyiapkan. Lebih baik sekarang kalian ini pergi membeli minyak. Di sana itu ada penjual minyak. Oke, kemudian gadis-gadis yang bodoh tadi ini tidak berpikir panjang. Dia cuma berpikir, mungkin masih keburu ya, beli minyak dulu. Kemudian larilah tuh si gadis-gadis yang bodoh tadi itu membeli minyak. Adik-adik tahu ketika gadis-gadis yang bodoh ini membeli minyak, mempelai pria ini datang. Ya. Kemudian bertemulah dengan gadis-gadis yang bijaksana tadi. Akhirnya gadis-gadis yang bijaksana tadi bersama-sama masuk dengan mempelai pria itu ke dalam suatu ruangan perjamuan, yaitu namanya ruang perjamuan kawin, adik-adik. Setelah itu pintunya ditutup, adik-adik. Nah, pada waktu gadis-gadis bodoh tadi kembali dan melihat pintunya tertutup, mereka itu sedih ya. Mereka, aduh gimana nih teman-teman, kami mau masuk tapi pintunya sudah tertutup, gimana nih? Nah adik-adik, akhirnya gadis-gadis yang bodoh tadi itu mengetok-ngetok pintu. Ya, tok 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 tok. Tuan, bukakan pintu untuk kami, Tuan. Kami mau masuk, Tuan. Tuan, tolong bukakan pintu untuk kami, Tuan. Adik-adik tahu apakah pintunya itu dibuka atau tetap tertutup, adik-adik? Ternyata pintunya tetap ditutup dan tidak dibukakan. Nah, terdengar suara di dalam. Siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu. Tuan, saya ini mempelaimu, Tuan. Tuan, kami ini mempelaimu. Bukakan pintu, tolong Tuan. Kami mau masuk, Tuan. Tidak, saya tidak pernah mengenal kamu. Seharusnya kamu ini berjaga-jaga, tetapi kamu tidak mau melakukannya. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita dapat belajar dari para gadis-gadis tadi, adik-adik. Tetapi sebelumnya Tante Novi mau jelaskan dulu ya sedikit gitu, apa yang dimaksud gadis-gadis dari cerita tadi. Nah, yang dimaksud gadis-gadis dari cerita tadi itu bukan hanya berbicara tentang anak-anak perempuan saja, tapi berbicara mengenai kita semua sebagai umat-umat Allah, umat-umat Tuhan ya. Kita semua sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan ya. Jadi bukan hanya anak-anak perempuan saja yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga,
tetapi anak-anak laki-laki pun tetap dapat masuk ke dalam kerajaan surga adik-adik. Nah, kemudian tadi kita berbicara tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Nah, gadis-gadis bijaksana ini membawa pelita, juga membawa minyak di buli-buli tadi untuk persediaan. Jadi, gadis-gadis yang bijaksana ini sudah siap sedia, sudah menyiapkan segala sesuatunya dan berjaga-jaga supaya pelitanya tetap menyala, tetap memancarkan sinar terang, ya. Jadi gadis-gadis yang bijaksana ini sudah berjaga-jaga dengan membawa minyak cadangan adik-adik. Nah, sedangkan gadis-gadis yang bodoh ini hanya membawa pelita, tapi tidak membawa minyaknya. Di sini adik-adik dapat melihat, adik-adik mau pilih gadis-gadis atau anak-anak Tuhan yang bijaksana, atau adik-adik mau pilih gadis-gadis atau anak-anak Tuhan yang bodoh. Pilihan itu ada di tangan kita adik-adik. Jadi adik-adik mau pilih yang mana? Ayo pilih gadis-gadis dan anak-anak Tuhan yang bijaksana kan? Sama Tante Novi juga pilih gadis-gadis yang bijaksana adik-adik, ya. Kemudian sekarang kita mau bicara tentang pelita dan terang, ya. Nah, kalau pelita itu dapat menyala harus ada minyaknya, ya. Kalau ada minyak bahan bakarnya ini, kemudian pelita dapat menyinarkan cahaya terang. Nah, apa sih terang yang dimaksud di sini? Terang yang dimaksud di sini adalah menggambarkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan mau hidup di dalam terang, atau kita sebagai anak-anak Tuhan mau hidup di dalam gelap. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mau hidup di dalam terang, kita harus dapat berjaga-jaga, harus dapat siap sedia, harus dapat siap siaga, ya. Bagaimana caranya berjaga-jaga? Nah, berjaga-jaga itu contohnya kita berdoa, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kata-kata Tuhan, mendengarkan kata-kata orang tua, menurut dengan orang tua, mengasihi sesama. Nah, itu adik-adik yang namanya berjaga-jaga. Jadi nanti pada tiba waktunya Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, kita akan dikenali oleh Tuhan Yesus karena kita sudah berjaga-jaga, sudah siap sedia, ya. Jadi kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama Tuhan Yesus adik-adik kalau kita berjaga-jaga. Nah, tidak seperti gadis-gadis yang bodoh tadi. Pada waktu dia membeli minyak dan kembali pintunya sudah tertutup dan tidak dikenali oleh tuannya. Adik-adik tidak mau kan ditinggal oleh Tuhan Yesus? Oke, jadi kita harus berjaga-jaga. Kita harus baca Alkitab, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dengar kata-kata Tuhan, dengar kata-kata orang tua, menyenangkan hati Tuhan. Kita dapat menyebarkan sukacita, damai sejahtera. Itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi pada waktunya nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita, kita akan dapat masuk bersama-sama Tuhan Yesus ke dalam kerajaan surga. Amin anak-anak. Oke, sekarang kita mau membaca ayat hafalan. Kita buka Alkitabnya, kita buka Markus 14 ayat 38a.
kita mau menghafal ya. Markus 14 ayat 38a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yuk kita menghafal dengan gerakan, kita bangkit berdiri ya. Yuk, 1, 2, 3. Markus 14 ayat 38a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Oke adik-adik? Oke, sudah hafal ya? Sekian firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu di kebaktian online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan berlatih bersiap-siap dengan permainan berhitung. Kita akan berhitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tetapi yang harus kita siap-siap adalah jika angkanya 3 atau kelipatan 3, kita tidak sebut angkanya, melainkan kita tepuk tangan. Contoh, 1, 2, angka 3 tidak kita sebut, melainkan kita bertepuk tangan. Selain angka 3, angka berapa lagi anak-anak? Ya, angka 6, angka 9, angka 12. Nah, angka 13 walaupun bukan kelipatan, tapi ada 3-nya. Begitu juga angka 23. 23 bukan kelipatan 3, tapi ada 3-nya. Kita coba ya. Kita coba sampai 20 ya. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20. Yeay, 20 bisa. Sekarang kita coba lagi sampai 30 ya. Siap? 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29. Yeay, 30. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita tadi sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan aktivitas. Tetap semangat ya adik-adik, tetap setia, tetap percaya, terus berjaga-jaga, dan menjadi anak terang Tuhan dimanapun dan apapun yang kita lakukan. Kita mau terus tetap semangat, kita mau terus tetap sukacita, dan terus bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan selalu ada buat kita. Kita mau tutup ibadah kita hari ini dengan berdoa dan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan terus memimpin kehidupan kami. Tuhan, tolong kami untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang percaya, yang setia, dan menjadi terang dimanapun dan apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan. Pimpin kami selalu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Kami serahkan
seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Minggu adik-adik, tetap sehat dan semangat ya. Tuhan Yesus memberkati.